Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita semua beserta keluarga selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini mungkin kalian biasanya tahu saya kalau nyalakan sama matikan AC gitu ya. Sekarang saya dapat tugas untuk mengajar kalian matematika wajib. Saya di MIBAS berarti 10 SOSBAS, 10 MIBAS, 11 MIBAS, dan juga 12 MIBAS. Untuk perkenalan saya presentasi sebentar. Saya tunjukkan. Apakah di layar sudah nampak? Kelihatan, Pak. Kalau kelas 11 kan sudah tahu ya. Jadi kita berada di Yayasan Wahyu Hana Surabaya. Kalau Wahyu itu nama masjid. Ini identitas saya. Nama saya di Porong. Jadi walaupun saya dulu kuliah matematika di UNESA, saya juga coba ikut pelatihan-pelatihan komputer di ITS dan lain sebagainya. Karena zaman now dan zaman nantinya pasti perkembangan teknologi semakin pesat. Kalau kita tidak mau belajar, nantinya akan tertinggal. Untuk kelas 11, kurikulum 2013, edisi revisi 2020, masa darurat. Jadi bab ada yang dikurangi, tidak sebanyak waktu pembelajaran normal dulu. Ini proses belajar mengajar yang dengan saya pada masa darurat COVID-19 ini. Yang pertama pembelajaran daring menggunakan Zoom meeting, tetapi ketika Zoom meetingnya bermasalah, kami alihkan ke Google Meet. Yang kedua, semoga nanti bisa ada pembelajaran tatap muka PTM terbatas yang satu kelas dibagi menjadi 2 ruangan seperti zaman kalian waktu kelas 10 dulu. Itu nanti menunggu persetujuan dari pemerintah daerah, tim Satgas Covid juga. Yang ketiga, WhatsApp sebagai sarana komunikasi siswa dengan guru. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan setelah Zoom ini selesai, boleh melalui WA, tapi jangan di grup, langsung japri saya aja, supaya nanti di grup itu tidak terlalu banyak guru-guru yang lain juga nanti lopai gitu ya, karena kan hanya di matematika wajib, tidak di semua mata pelajaran. Yang keempat, channel YouTube. Jadi ini nanti termasuk pembelajarannya nanti ini sedang berlangsung juga rekaman video itu saya upload di channel YouTube saya. Nanti linknya kalau sudah saya berikan ke grup. Jadi kalau ada teman yang belum bisa bergabung atau ada yang terlambat atau putus gitu ya, nanti bisa lihat rekaman itu. Kuiper sampai sekarang masih diperbaiki oleh tim Kuiper. Kalau nantinya sudah bisa dipakai, nanti ada penyampaian materi, tugas dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kadang-kadang saya menggunakan Google Form sebagai tes ini. Berdasarkan ulangan, pilihan ganda, atau tugas yang isian singkat hanya menulis angka jawabannya. Ini materi matematika wajib kelas 11 semester ganjil. Biasanya itu ada 4 bab. Untuk masa normal itu ada 4 bab. Induksi matematika, program linier, matrik, kemudian transformasi geometri. Untuk masa pandemi COVID ini, pemerintah menghilangkan materi yang tidak terlalu dibutuhkan atau masih bisa diorak-atik sendiri, sehingga induksi matematika dan transformasi geometri itu tidak diajarkan. Dikurangi 2 bab, yaitu induksi
induksi matematika dan juga transformasi geometrik. Tinggal dua ini, program linear dan matrik. Sebentar, ada yang chat. Apakah suara saya masih terlalu kecil? Udah, Pak. Oke. Ini jadi dua bab ini anggap aja gini, sebelum UTS, sebelum PTS nanti satu bab yaitu program linear, setelah PTS nantinya bab matriks. Untuk sistem penilaian, kalau kelas 11 insya Allah sudah tahu ya. Jadi rapot kita ada 3, nilai sikap yang termasuk spiritual dan sosial minimal B, sedangkan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan harus minimal C. Kalau bisa B gitu ya, B dan A. Ini kategorinya. Untuk KKM kelas 10 dulu, waktu kalian kelas 10 kan KKM-nya 76. Untuk kelas 11 ini KKM kalian adalah 78 dinaikkan. Nanti kelas 12 KKM-nya akan jadi 80. Sedangkan intervalnya ada perbedaan. Karena KKM-nya 78, berarti C itu 78 sampai 84. Seingat saya kalau kelas 10 itu 76 sampai 83. Jadi nanti nilai kalian itu kalau sudah predikat atau kategori B harus berada di antara nilai 85 sampai 91. Kalau 92 nantinya sudah A. Itu hal-hal yang awal perlu saya sampaikan. Kemudian saya stop dulu. Ini nanti karena saya menggunakan akun Zoom yang profesional, unlimited, biasa, beli akun dari Shopee. Akun ini bisa 24 jam kalau mungkin teman-teman guru yang lain menggunakan yang versi gratisan sehingga 40 atau 45 menit putus sendiri. Kalau saya ini enggak, langsung lanjut terus. Tapi kalau dipakai 24 jam kan ya kasihan kamu. Apalagi saat ini nanti yang laki-laki kan sholat Jumat. Untuk ini kelas kalian sebenarnya kalau waktu normal sebentar. Ini ketika nantinya ada PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, satu kelas dibagi menjadi 2 ruangan, seperti yang dulu-dulu, ruangan kalian di gedung B, lantai 1 yang di bawah itu ya, yang di pojokan itu, seperti waktu kalian kelas 10 dulu. Ini kalau masa pandemi. Kalau kelas kalian normal, ini terlihat. Ini kalau kelas normal nantinya kalian anak misosbas itu ditaruh di gedung B lantai 2. Apakah ini terlihat di layar? Terlihat. Oke. Jadi anak efektif lantai 1 semuanya, anak misosbas lantai 2. Kelas kalian berarti sampingnya perpustakaan. Sedangkan lantai 3 kadang anak IPS, IPA, sampingnya IPS, IPA, kecuali ini karena ada wali kelas 10 MIPA 5 yang tidak sanggup kalau ditaruh di lantai 3. Yang lainnya kelas 11 dan kelas 12 ditaruh di gedung A. Itu kalau kondisinya normal. Itu untuk perkenalan sedikit-sedikit. Ada pertanyaan sebelum langsung masuk materi? Jadi file ini, ya silakan Erina. Kalau misalnya PTS atau waktu PAS, nilainya ada yang di bawah KKM itu ada remedi enggak, Pak? Ada. Ya, tapi biasanya kami olah dulu. Kalau misalkan kami olah dengan ulangan harian dan lain sebagainya,
sudah mencukupi, tidak perlu. Ya, jadi nanti tetap ada pertimbangan karena kondisinya kami juga tidak bisa mengajar secara penuh, tapi saya coba usahakan mengajar sebaik mungkin sehingga nanti tidak terlalu jatuh nilainya ya. Kalau nanti butuh perbaikan nilai memang kami kan juga punya dokumen nilai kalian yang dulu. Kalau misalkan nanti turun berarti remedi. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Ini cukup terlihat di layar atau kurang besar? Cukup, Pak. Cukup, Pak, cukup. Kalau tadi pagi terpaksa tidak pakai Zoom, pakai Google Meet, karena tadi pagi sudah beberapa hari ini, tiap pagi Zoom itu agak bermasalah gitu ya, agak siang baru normal. Baik, pada bab yang pertama yaitu program linier. Nanti apa sih program linier itu ya? Program linier adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan nilai optimasi linier, baik mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Ilustrasinya gini gambaran awalnya. Walaupun mungkin ini tidak dilakukan oleh beliau gitu ya. Seorang juru parkir melihat lahan parkirnya luasnya sekian gitu ya. Mobil sedan itu butuh luasnya berapa? Satu mobil sedan, satu mobil kecil lah standar. Kemudian satu bis besar dia, bis normal itu luasnya butuh berapa? Sedangkan nantinya ongkos parkir mobil kecil dengan bis itu kan otomatis berbeda. Pendapatan terbesar untuk lahan parkir tersebut akan diperoleh dengan cara bagaimana? Apakah diisi mobil kecil semua saja atau diisi bis semua saja atau ada perbandingan berapa banyak mobil kecil dan juga berapa banyak mobil besar? Itu bisa dibuat pertimbangan kalau menginginkan pendapatan maksimum. Sama dengan halnya misalkan di toko, ada toko. Suatu toko pedagangnya punya uang sekian untuk berapa juta untuk modal gitu ya. Nanti untuk pulaan atau beli sepatu tertentu jenis A misalkan sekian harganya, sepatu B sekian, cukupkah uangnya? Nanti dijual dengan keuntungan berapa? Menjual atau menjual jenis A atau B yang paling banyak sehingga nanti mendapatkan keuntungan terbesar, itu yang bisa dilakukan menggunakan metode program linier ini. Punya bayangan sekarang apa itu program linier? Tapi kadang-kadang gini, Pak, kalau juru parkir seperti itu ngitung aja belum bisa. Nah, bukan berarti saya nanti ingin kalian jadi juru parkir, tidak. Jadi membantu bagaimana mengoptimalkan, tidak harus juru parkir, misalkan toko gitu ya, kalian juga punya misalkan wirausaha di rumah, dagangannya, produknya, supaya muat di toko dan menghasilkan paling banyak, nanti produk apa saja yang dipajang di toko. Ini bisa untuk penerapan PKU gitu ya, prakarya dan kewirausahaan. Ada 5 tahap atau 5 langkah yang bisa dilakukan pada program linier. Yang pertama adalah model matematika. Model matematika adalah bentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi model matematika ini adalah bentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari permasalahan kontekstual. Jadi soal cerita, wacana, teks gitu ya, dirubah menjadi pertidaksamaan linier. Kalau dua variabel berarti melibatkan dua bentuk. Contoh, sebuah pesawat dengan rute Jakarta-Surabaya dalam satu kali pemberangkatan dapat mengangkut penumpang paling banyak 90 penumpang
yang terdiri dari penumpang kelas bisnis dan penumpang kelas ekonomi. Dalam satu pesawat, itu biasanya yang duduk di depan-depan itu adalah yang kelas bisnis. Sedangkan kelas yang ekonomi itu belakangnya kelas bisnis. Tapi biasanya kelas bisnis banyaknya orang tidak terlalu banyak. Dari sini berarti nanti ada dua, yaitu penumpang kelas bisnis ya, yang nantinya dimisalkan atau disimbolkan dengan X, ya. Sedangkan yang satunya lagi, yang kelas ekonomi, boleh dimisalkan atau diganti dengan simbol Y. Apakah harus X dan Y? Tidak, hanya saja biasanya dalam gambar grafik Kartesius itu kan sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Penumpang kelas bisnis boleh membawa barang seberat 12 kg dan kelas ekonomi 10 kg dengan daya angkut maksimal bagasi dari pesawat tersebut adalah misalkan 1 ton. 1 ton itu kan 1000 kg. Harga tiket penumpang kelas bisnis Rp800.000 dan harga tiket kelas ekonomi Rp700.000. Pendapatan maksimal maskapai tersebut adalah, tapi saat ini yang kita cari di sini adalah model matematikanya dulu. Mohon maaf, ini saya ralat. Ini mencari model matematika dulu. Karena nulisnya pakai mouse, jadi mohon maaf kalau amburadul. Model matematika. Ya, yang ditanyakan adalah model matematikanya adalah ya. Kalau yang ditanyakan model matematika, berarti yang ditanyakan adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan itu ada berapa bentuk? Kalau persamaan kan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan ada berapa bentuk? Silakan yang ingin berkomentar. Bian apa Blan ini? Bian, Pak. Ya. Ada yang mau menjawab? Kalau pertidaksamaan itu ada berapa bentuk? Salah satunya lebih dari, terus apa lagi? Kurang dari. Kurang dari, ada dua lagi, apa lagi? Sama dengan. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, itu. Jadi yang langkah yang pertama kita harus memisalkan. Tadi ada dua jenis, yaitu penumpang kelas bisnis dan juga penumpang kelas ekonomi. Berarti banyak penumpang kelas bisnis kita ganti nantinya kita simbolkan dengan X, sedangkan banyak penumpang kelas ekonomi kita simbolkan dengan Y. Maka model matematikanya dari kalimat yang pertama, saya ganti warna. Dari kalimat yang pertama, di sini tadi ada kalimat mengangkut penumpang paling banyak 90 penumpang yang terdiri dari penumpang kelas bisnis dan kelas ekonomi. Berarti paling banyak penumpangnya berapa? 90. Itu yang terdiri dari penumpang kelas bisnis dan penumpang kelas ekonomi. Berarti yang pertama yaitu tentang banyak penumpang. Banyaknya penumpang kelas bisnis ditambah penumpang kelas ekonomi. Kalau paling banyak itu boleh lebih atau harus kurang dari? Harus kurang dari. Nah, berarti kalau banyak penumpang kelas bisnis tadi boleh disimbolkan X, berarti X ditambah
banyak penumpang kelas ekonomi diganti Y, berarti X ditambah Y, paling banyak. Berarti nanti kurang dari sama dengan. Berarti masih boleh 90. Jadi misalkan kapasitas tempat duduk di pesawat kecil ini misalkan itu hanya 90 orang. Berarti pas semuanya duduk satu persatu, satu kursi satu orang, berarti kan boleh. Sehingga boleh sama dengan. Maka kurang dari sama dengan. Tapi kalau misalkan kata-katanya kurang dari 90, berarti tandanya apa? Kurang dari saja, ya. Lebih kecil gitu ya. Tidak pakai sama dengan. Tapi kalau paling banyak 90, berarti masih boleh 90. Maka X ditambah Y kurang dari sama dengan, itu adalah model matematika yang pertama. Tadi kan jumlah penumpang paling banyak 90. Nanti boleh tidak ditulis keterangannya langsung. Model matematika X ditambah Y kurang dari sama dengan 90. Boleh seperti itu. Ini saya tulis supaya paham gitu ya. Ini semuanya sudah absensi hari ini? Yang belum silakan absensi. Absen di web apa di sampean, Pak? Enggak, di web aja. Kebetulan karena saya pakai akun yang pro, saya tidak perlu mengabsen kalian. Jadi nanti saya bisa lihat laporan dari pihak Zoom, berapa orang, siapa saja namanya yang ikut gitu kan. Ikut selama berapa menit, dari jam berapa sampai jam berapa. Pak, kalau misalkan putus nanti ada lagi. Muncul lagi. Oke, Pak, siap. Karena kalau ngabsen kan lumayan butuh waktu gitu ya. Apalagi ini kita pembelajarannya ketemunya cuma seminggu satu kali. Mungkin next time aja sambil lebih dekat. Tapi untuk awal-awal ini kita ngebut materi dulu. Model matematika yang pertama paham ya? Yang saya warnai hijau ini. Sudah? Ada pertanyaan? Apa? Paling banyak 90, berarti kurang dari sama dengan. Artinya masih boleh pas 90 orang. Tapi misalkan hanya 88 penumpang, boleh juga karena kurang dari sama dengan. Paling banyak 90. Kemudian dari kalimat yang kedua, saya ganti warna yang belum. Kalimat berikutnya, penumpang kelas bisnis boleh membawa barang seberat 12 kg dan kelas ekonomi 10 kg dengan daya angkut maksimal bagasi adalah 1000 kg. Dari situ berarti tentang daya angkut bagasi. X tadi apa? Banyak penumpang kelas bisnis. Kalau satu orang penumpang kelas bisnis boleh membawa barang 12 kg, berarti kalau 5 orang penumpang kelas bisnis, berarti kan 12 dikalikan 5. Tetapi sekarang belum tahu berapa banyak penumpang kelas bisnis. Akhirnya tadi disimbolkan dengan X. Maka untuk kapasitas penumpang kelas bisnis, nantinya 12 dikalikan X. Ini 12 dikalikan X ditambah penumpang kelas ekonomi itu hanya boleh maksimal membawa barang 10 kg. Banyaknya penumpang kelas ekonomi tadi disimbolkan dengan Y. Berarti 10 dikalikan Y. Batas angkut maksimal bagasi hanya dapat menampung 1000 kg. Berarti kurang dari sama dengan 1000. Tuh. Ini keterangannya, maksimal bagasi hanya dapat menampung 1000 kg. Kalau persamaan yang pertama tadi tidak perlu disederhanakan karena X dan Y koefisiennya sudah 1, paling sederhana. Sedangkan model matematika yang tentang daya angkut bagasi ini masih bisa disederhanakan.
dibagi berapa? 12X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 1000. Kalau disederhanakan, dibagi berapa? Bagi Dua. 2. Bagi 2. Betul. Berarti 12X dibagi 2, 6X. Ditambah 10Y dibagi 2, 5Y. Kurang darinya tetap 1000 dibagi 2, 500. Inilah yang dipakai. Saya hapus dulu. Jadi ini tadi keterangan dari ini, atau saya biarkan aja dulu gini. Jadi ini awalnya dari sini. Kemudian disederhanakan. Tapi kalau sudah paling sederhana, tidak perlu. Ini aja langsung. Kemudian untuk model matematika seperti ini pasti ada syarat mutlak. Syarat mutlaknya apa? Di sini banyaknya penumpang itu kan tidak mungkin negatif. Berapa banyak penumpangnya? Negatif 2 kan nggak mungkin. Ya kan? Tapi misalkan banyaknya penumpang kelas bisnis berapa? 0. Oh, berarti kali ini yang naik itu penumpang kelas ekonomi semua. Di pesawat itu tidak ada yang penumpang kelas bisnis. Berarti boleh 0. Maka syarat mutlaknya banyak penumpang kelas bisnis yang disimbolkan dengan X, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Tidak mungkin negatif kan ya, banyaknya penumpang. 0 boleh, maka ada sama dengannya. Bisa lebih dari 0 kayak gitu. Tapi X dan Y di sini kalau bisa itu adalah bilangan bulat. Masa misalkan banyaknya orang nanti 2,5 gitu ya. Yang 2 besar dewasa, yang setengah anak-anak gitu. Enggak. Ya. Y juga gitu, yaitu banyak penumpang kelas ekonomi yang disimbolkan dengan Y. Boleh 0. Misalkan semuanya ternyata kelas bisnis. Ya, jadi dapat makan, dapat minum, biasanya seperti itu. Tapi yang kelas ekonomi tidak dapat makan, tidak dapat minum, daya tampung bagasinya juga dikurangi kayak gitu. Jadi boleh semuanya kelas bisnis. Artinya kelas ekonominya 0, berarti ada sama dengannya. Tapi bisa lebih dari 0. Jadi ada 4 model matematika. Ada 4 model matematika. Ini yang ketiga dan ini yang keempat. Untuk di soal program linier tentang soal cerita biasanya minimal itu 4. Biasanya minimal 4 model matematika. Jadi untuk soal ini model matematikanya ada 4, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 90, 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 500, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Itu cara bagaimana menentukan model matematika. Sampai di situ ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Nanti file ini saya kirim di grup. Tapi minta tolong disalin lagi gitu ya di buku menurut pemahaman kalian, apakah ditambah coret-coretan seperti saya boleh kayak gitu. Atau ditulis dengan gaya bahasa sendiri boleh gitu ya. Tidak harus plek sesuai seperti saya kayak gitu. Karena pemahaman tiap anak, tiap orang pasti berbeda. Tidak saya tulis di sini, saya utarakan kalau misalkan soalnya gini. Seorang pedagang dan seorang pedagang sate dan juga seorang pedagang bakso. Jika di suatu lapangan itu mereka akan berjualan bersama, paling sedikit dapat menampung 10 penjual, maka model matematikanya bagaimana? Ada yang mau
menjawab? Ulangi. Naomi? Enggak. Saya ini dulu. Saya stop share. Ulangi. Di suatu lapangan itu ada beberapa orang pedagang bakso misalkan, pedagang bakso, saya ulangi ya, saya ralat. Ada beberapa orang pedagang bakso dan beberapa orang pedagang mie ayam. Jika lapangan tersebut hanya dapat menampung 10, kalau hanya dapat menampung 10 pedagang, berarti model matematikanya bagaimana? Hanya dapat menampung 10, berarti hampir mirip dengan tadi. Betul, X tambah Y. Kurang dari 10. Iya, betul. Kalau hanya dapat menampung, berarti kurang dari sama dengan. Ya, boleh ditambahkan sedikit nanti kata-kata gitu ya. Hanya dapat menampung, itu berarti kurang dari sama dengan. Kalau setidaknya menampung 10 orang. Lebih dari sama dengan. Nah, betul. Lebih dari sama dengan. Setidaknya atau paling sedikit gitu ya. Kalau paling sedikit berarti boleh lebih dari itu. Berarti artinya lebih dari. Kalau maksimal 12. Kurang dari. Kurang dari sama dengan 12. Jadi dibalik. Biasanya maksimal itu kan lebih. Malah ini jadi kurang tandanya. Kurang dari sama dengan. Kenapa? Ingat maksimal 12. Berarti tidak boleh lebih dari 12. Kalau tidak boleh lebih berarti kurang. Bisa juga sama dengan. Berarti kurang dari sama dengan. Jadi pahami kata-kata itu. Nanti saya berikan. Belum ngambil buku kan? Ya. Jadwal ngambil buku kapan? Nanti sore, Pak. Nanti sore ya. Oke. Jadi ini nanti ingatkan ya, maksimal 11.30 kita harus akhiri karena yang laki-laki termasuk saya nanti sholat Jumat. Kalau nantinya nanti setelah sholat Jumat tidak ada kan ya? Apa ada? Kalau saya kemarin 10 MIBAS belum sempat pembelajaran seperti ini karena harus ngambil buku di sekolah. Jadi saya tunda nanti setelah sholat Jumat. Sudah paham itu tadi ya, yang tentang model matematika? Kalau sudah, saya lanjutkan. Berikutnya saya lanjutkan. Kalau tentang daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kebetulan saya buat contohnya tidak terkait. Ya, tidak terkait. Dari model matematika ini, ya, yang bisa dibuat ini hanya 2, 1 dan 2. Kalau syarat mutlak itu hanya sebagai batasan gambar. Itu dibuat gambar grafiknya, dibuat gambar grafik seperti ini. Ini tidak terkait, contoh yang 1 dan 2, nanti ada yang tersendiri di bawah, yang saling terkait gitu ya. Sebelum ke sini, saya tampilkan whiteboard dulu. Seperti ngajar di kelas, anak whiteboard. Apakah papan putih sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Pindahkan dulu. Konsep ini sudah pernah diajarkan di kelas 10. Misalkan ada 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Ya. Mohon maaf ini nulisnya pakai mouse ya, apa jari gerakan nih mouse gitu ya. Padahal tulisan saya ya nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat kalau di papan. Sekarang
kita tentukan titik-titiknya agar nanti bisa digambarkan di grafik Kartesius. Yang paling sederhana gini, kalau X-nya diganti 0, kalau X-nya diganti 0, maka Y-nya berapa? Anggap pertidaksamaan apapun ini, itu adalah sama dengan dulu, karena kita mau menggambar garis dulu. Kalau X-nya diganti 0, X ini diganti 0, kalau X ini diganti 0, ini diganti 0 ya. 2 kali 0 berapa? 0. 0. Berarti anggap aja hilang. Berarti tinggal Y. Y sama dengan 6. Berarti Y-nya 6. Sampai di situ bisa dipahami? Paham. Jadi yang paling, Pak, apakah harus 0? Tidak. X-nya boleh diganti 1. Cuman ngitung. Enak pakai 0. X-nya kalau diganti 0 kan enak nggak pakai ngitung. 2 kali 0. X-nya diganti 0. 2 kali 0, 0. Anggap aja hilang. Berarti tinggal Y, ruas kiri, ruas kanan 6. Berarti Y sama dengan 6. Di sini pertidaksamaan apapun, baik kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, anggap sama dengan dulu. Sampai di situ sudah? Ini sumbu X, ini sumbu Y, maaf. Tidak pakai penggaris. Di sini sumbu X. Nama lain sumbu X apa? Nama lain sumbu X apa? Absis. Nama lain sumbu X itu absis. Sedangkan sumbu Y, nama lainnya adalah ordinat. Ordinat. Y-nya di mana? Y-nya sama dengan 6. Berarti titik Y di 6. Titik Y di 6. Saya buat titik, ini 6. Kalau tadi itu X-nya yang 0, sekarang ganti. Sekarang gantian Y yang 0. Kalau tadi itu X yang 0, sekarang Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 3. 3, betul. Kalau sekarang Y-nya yang 0, Y-nya 0 berarti anggap aja 2X. Tidak ditambah kan ya? Kalau Y-nya 0, 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dibagi 2. Berarti 3. Berarti X-nya di titik 3. X-nya di titik 3. Tapi sebaiknya paling di program Minier nih paling enak gambarnya pakai kertas buku kotak itu loh, buku kotak kecil. Waktu TK atau SD dulu itu enak kan ya. Persatuan itu anggap satu satuan. Kalau sudah dari 2 titik ini tarik garis. Pakai penggaris sebenarnya, tapi di sini tidak ada penggarisnya di layar. Dari 2 titik tarik garis yang melalui kedua titik itu. Tulis persamaannya. Ini persamaan garis 2X ditambah Y sama dengan 6. Kalau garis itu sama dengan. Kalau garis itu sama dengan. Kalau di sini pertidaksamaan, berarti ada daerah yang diarsir. Masih ingat ini? Kelas 10 dulu? Jadi kalau dulu itu masih hanya gambar-gambar, sekarang sudah terapannya nanti. Kemudian sekarang di sini itu kurang dari sama dengan. Nanti saya ajarkan cara trik cepatnya bagaimana. Kita pakai titik uji. Titik 0,0 di sini kan belum dipakai titik 0,0 itu ya. Titik 0,0 tidak dilalui oleh garis. Titik 0,0 itu tidak dilalui oleh garis. Maka boleh kita jadikan titik uji. Titik uji 0,0. Nah,
Yang depan itu artinya X, yang belakang itu artinya Y. Kita masukkan ke bentuk itu. 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Jadi sesuai soalnya, gitu ya. Sesuai soalnya, X-nya diganti 0. 2 kali 0, 0. Y-nya juga diganti 0. 2 kali 0, 0. Ditambah 0, tetap 0. 0 kurang dari sama dengan 6. Apakah ini benar? 0 itu kurang dari sama dengan 6? Benar. Benar. Kalau benar, berarti menurut tulisan saya ya. Berarti 0,0 termasuk daerah penyelesaian. Termasuk daerah, saya singkat, DP. 0,0 itu ini. Berarti daerah penyelesaiannya yang ini. Ini semuanya diarsir. Masih ingat hal-hal yang seperti ini ketika kelas 10 dulu ya. Ini masih satu gambar, satu garis, nanti dipadu. Saya simpan, mungkin nanti saya kirimkan ke kalian juga. Sampai di sini paham? Paham. Sebelum saya gabung ada 2 garis kayak gitu. Ya. Cara cepat gambarnya, cara trik menentukan mana daerah yang diarsir, gini. Ketika X dan Y-nya positif, maka kalau soalnya kurang dari, berarti sebelah kirinya atau bawah yang daerah penyelesaian. Tetapi ketika soalnya adalah lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya yang di kanan atau sebelah atas. Itu trik cepatnya. Jadi tanpa titik uji, dengan syarat X dan Y-nya harus positif. Ini tadi kan X-nya 3 positif, Y-nya 6 itu juga positif. X dan Y-nya sama-sama positif, berarti boleh pakai trik itu tadi. Kalau kurang dari sama dengan, atau kurang dari gitu aja, berarti daerah kiri atau bawahnya. Sedangkan kalau soalnya lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu sebelah atas atau sebelah kanannya. Itu yang diarsir daerah penyelesaian. Dan ini nanti termasuk rekaman di video kok. Jadi video ini saya upload di channel YouTube saya, nanti linknya saya berikan. Oh, sebentar. Kayaknya dicatat ya. Nah, naiknya tetap. Tidak apa-apa. Kalau mungkin ada beberapa keterangan saya yang tidak saya tulis, boleh dibuat catatan kecil kayak gitu. Jadi trik cepatnya, ulangi lagi trik cepatnya. Ketika X dan Y-nya itu positif, kalau kurang dari berarti daerah kiri atau bawahnya. Kalau lebih dari berarti kanan atau atasnya daerah penyelesaian. Bisa ditangkap yang saya katakan? Bisa. Oke. Kalau sudah, saya clear all drawing dulu. Kalau sekarang saya balik, sudah diketahui gambarnya. Mohon maaf, miring-miring. Kalau sudah diketahui gambarnya, ini misalkan 3
Ini 7. Yang diarsir sini. Model matematikanya apa? Kalau tadi kan diketahui model matematika disuruh menggambar. Kali ini dibalik, diketahui gambar mencari model matematikanya. Masih ingat? Boleh nyoba. Cara cepatnya adalah seperti ini. Coba perhatikan. Coba perhatikan layar ya. Y-nya kan di 7. Y-nya itu kan di titik 7. 7 itu malah jadi koefisiennya X. X-nya itu di titik 3. Ulangi. X-nya di titik 3. 3 itu malah jadi koefisiennya Y. Maka persamaannya adalah 7 jadi koefisien X berarti 7X. Karena 3 itu positif berarti ditambah 3 jadi koefisiennya Y. Berarti ditambah 3Y. Sama dengan kalikan. 7 dikalikan 3. Hasilnya taruh sana. Berarti berapa? 21. 21. Ini persamaannya. Coba cek betulkah seperti tadi ya. Kita kembalikan seperti tadi. Kalau X-nya diganti 0. Kalau X-nya diganti 0. Y-nya berapa? Kalau X-nya diganti 0. Y-nya berapa? 7. Betul kan ya? Betul kan ya? Sekarang dibalik. Kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0. X-nya berapa? 3. 3. Betul kan ya? X-nya 3. Berarti persamaan ini sudah betul. Tinggal lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Karena ini di sebelah kanannya, di sebelah kanan atau bagian atas, maka model matematikanya nanti 7X ditambah 3Y apa? Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Lebih dari sama dengan 21. Ini jawabannya. Kalau saya buat rumus seperti ini. Kalau saya buat rumus, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini garisnya. Misalkan ini titik A, misalkan ini titik B, maka persamaannya adalah BX ditambah AY gitu ya. B ikut atau B jadi koefisien X, sedangkan A jadi koefisien Y, berarti AY. BX ditambah AY gitu ya. Sama dengan kalikan. B dikalikan A, atau boleh dibalik, A kali B boleh gitu ya. B kalikan A atau A kali B boleh. Itu. Kalau yang diketahui gambar, diminta menentukan model matematikanya. Gini, kalau lebih dari sama dengan, berarti atasnya sini, yang diarsir atas-atasnya gini ya. Kalau kurang dari sama dengan, berarti sini. Ada satu yang kelupaan saya, kalau tidak pakai sama dengan, kalau tidak ada sama dengannya, berarti garis ini putus-putus. Ya. Tapi jarang, rata-rata soal untuk program linear itu selalu yang pakai sama dengan. Jadi garisnya nyambung terus, tidak putus-putus. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Bisa.
10 menit lagi ya. Kalau saya tidak ada jadwal dengan yang kemarin, mungkin saya lanjutkan lagi nanti setelah sholat Jumat. Jadi nanti penugasan aja. Atau baca yang saya berikan nanti. Baca file yang saya kirimkan nanti. Itu aja. Masa awal-awal dikasih tugas, gak enak ya. Sudah? Saya stop share dulu. Saya kembali ke yang tadi. Itu tadi kalau menggambarnya ya. Kalau ini langsung penerapannya. Itu tadi menggambar persatuan. Kalau sekarang digabung jadi satu. Langkah yang kedua, setelah soal cerita tadi dicari model matematikanya, maka digambar. Model matematika yang telah diketahui harus digambar dahulu. Kemudian menentukan daerah penyelesaian yang memenuhi. Contoh, diketahui model matematika 3x ditambah 5y lebih dari sama dengan 15. Kalau x-nya 0, kalau x-nya, kalau x-nya 0, y-nya berapa ini? Saya perbesarkan lagi. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? 3. 3, betul. Berarti y-nya di 3. Y-nya di 3, ini. Berikutnya, kalau tadi x-nya yang 0, sekarang diganti y-nya yang 0. Kalau y-nya 0, x-nya berapa? 5. 5. Kalau y-nya 0, berarti kan 5 kali 0, 0. Anggap aja hilang juga. 3x sama dengan 15. Berarti x sama dengan 15 dibagi 3. Berarti x-nya 5. X-nya 5. Ini. Dari 2 titik, kita tarik garis. Seret, gitu ya. Tidak saya garis lagi ya. Karena kalau saya garis lagi, miring nanti. Coretan pakai mouse soalnya. Ditulis, itu tadi persamaannya apa? 3x ditambah 5y sama dengan 15. Jadi garis ini itu yang 3x ditambah 5y sama dengan 15. Kalau garis sama dengan. Kalau pertidaksamaan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, berarti nanti ada daerah yang diarsir. Garis yang berikutnya, saya ganti warna. Ini yang itu. Kalau x-nya 0, kalau x-nya 0, maka y-nya berapa yang ini? Kalau x-nya 0, y-nya berarti berapa? 6. 6. Betul. Sekarang diganti, kalau y-nya yang 0, kalau y-nya yang 0, maka x-nya berapa? 3. 3. Y-nya 6, y-nya 6 yang ini. X-nya 3, x-nya 3 yang itu. Dari 2 titik tarik garis yang sama-sama merah ya. Ditulis. Ini tadi persamaannya apa? 2x tambah y sama dengan 6. Oh, mohon maaf. Ini aslinya disederhanakan jadi itu. Jadi ini nggak usah. File dari pembahasan soal yang sudah pernah saya buat. Ini tadi ada yang tidak saya hapus. Jadi langsung ditulis itu. Yang sudah paling sederhana aja. Tinggal menentukan daerah mana. Misalkan, kadang di soal pilihan ganda, gambarnya seperti ini. Ada daerah 1, ada daerah 2, ada daerah 3, ada daerah 4, ada daerah 5. Daerah 5 ini kelihatan kalau ngawur. Ya. Nggak mungkin di situ. Sedangkan, kalau yang ini, ini hanya sebagai syarat. Jadi tidak ada gambar grafiknya. Ini hanya sebagai syarat, tidak ada gambar grafiknya.
Artinya X-nya tidak ada yang negatif, Y-nya juga tidak ada yang negatif. Di sini kan X negatif, Y negatif, berarti tidak memenuhi. Kalau di sini X-nya yang negatif juga tidak memenuhi. Kalau daerah sini Y-nya yang negatif, berarti juga tidak memenuhi. Gitu ya. Saya silang itu maksudnya bukan X ya, itu salah. Berarti tidak mungkin ada di situ. Berarti 5 ini juga tidak mungkin. Karena ini kan jebol jadi 1. Anggap kalau di trigonometri itu di kuadran kedua. Berarti kemungkinannya hanya 1, 2, 3, 4. Di sini saya sudah tulis keterangan untuk menentukan kurang dari atau lebih dari. Kita lihat dari posisi daerah penyelesaiannya. Jika daerah penyelesaiannya di sebelah kiri atau bawah, maka kurang dari sama dengan. Sedangkan jika daerah penyelesaiannya di sebelah kanan atau atas, maka lebih dari sama dengan. Ini tadi yang 3X tambah 5Y, ini tadi kan lebih dari sama dengan. Mohon maaf, saya ganti warna aja. Menyesuaikan. Ini tadi apa? Biru. Saya sesuaikan biru. Ini berarti lebih dari sama dengan. Dari sama dengan. Kalau lebih dari berarti kan yang atas. Ya, daerah atasnya sini. Berarti kemungkinannya bisa di titik I aja dulu, jangan diarsir gitu ya. Bisa di 2, bisa di 1. Bisa di 2, bisa di 1. Kemudian dari model matematika yang berikutnya, yang 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 6, itu pakai warna merah. Ini juga ternyata lebih dari sama dengan juga. Ya, ini lebih dari sama dengan juga. Kalau lebih dari sama dengan juga, berarti atasnya juga atau sebelah kanan. Atasnya garis yang ini, atasnya garis yang merah ini, berarti kan bisa di 1, bisa di 4. Daerah mana yang kena 2 kali? Daerah mana yang kena 2 kali? 1, 2, 3, atau 4? Nah, berarti jawabannya adalah daerah 1. Ini yang diarsir kayak gitu. Oke, maaf. Ini enggak ya? Ini enggak kecoret. Daerah ini lah daerah penyelesaiannya. Jadi kalau mungkin ada beberapa guru yang mengajarkannya semuanya diarsir semuanya, bingung kalau semuanya diarsir. Apalagi kalau tidak pulpen warna-warni kayak gitu ya. Jadi di titik I aja dulu. Ini tadi daerah 1 itu daerah yang ini memenuhi 2 dan 1. Saya titik I. 2 dan 1. Yang merah itu memenuhi 1 dan 4. Daerah mana yang kena 2 kali? Daerah ini. Berarti inilah daerah penyelesaiannya yang diarsir. Jadi tidak harus ditulisi 1, 2, 3, 4, 5 itu enggak usah. Tidak perlu ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja di titik I seperti itu. Ya. Ini hanya saya menyebutnya supaya gampang. Daerah 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Cara cepatnya gini. Ketika sama-sama lebih dari, ya, yang syarat enggak usah. Syarat itu hanya, kalau di sini Y-nya negatif berarti tidak boleh. Kalau di sini X-nya yang negatif berarti tidak boleh, tidak termasuk gitu ya. Kalau di sini apalagi X dan Y-nya negatif. Jadi dari model matematika yang pertama dan kedua dilihat sama-sama lebih dari. Sama-sama lebih dari sama dengan. Berarti yang atas sudah. Jadi saya buat seperti ini aja. Saya tulis di sini. Kalau misalkan seperti itu, kalau sama-sama lebih dari sama dengan, berarti di luar. Kalau sama-sama kurang dari sama dengan, di dalam. Kalau sama-sama
kurang dari di dalam ya. Tapi kalau berbeda, ada yang lebih dari, ada yang kurang dari, berarti ada dua kemungkinan. Sini atau yang di situ. Bisa dipahami? Itu triknya. Kalau sama-sama lebih dari berarti yang di luar. Kalau sama-sama kurang dari berarti yang di dalam ini. Kalau berbeda ada dua macam. Bisa di sini, bisa di sana. Nanti tergantung mana yang lebih dari, mana yang kurang dari. Langkah yang ketiga adalah mencari titik potong dari dua garis. Otomatis ini kan ada titik potong ya. Otomatis ini kan ada titik potong. Nah, titik potong itu bagaimana cara menentukannya? Kita gunakan eliminasi atau substitusi. Misalkan, cari titik potong dari dua garis ini. Kita eliminasi. Bisa kan ya? Eliminasi. X-nya ketemu 2. Nanti boleh masukkan ke yang atas, boleh masukkan yang bawah. Ternyata Y-nya ketemu 3. Jadi titik potongnya adalah 2,3. Kalau ini nomor halaman. Kalau ini nomor halaman. Langkah yang keempat, nantinya akan diketahui fungsi objektif. Biasanya fungsi objektif itu ada X dan juga ada Y seperti ini. F(X), Y. Ini disebut fungsi objektif. Koordinat titik-titik pojok yang memenuhi sistem pertidaksamaan atau model matematika disubstitusikan ke fungsi objektif. Fungsi objektif kadang sudah diketahui, kadang harus menentukan berdasarkan soal cerita. Misalkan seperti ini, titik-titik pojoknya, daerah penyelesaiannya yang ini. Titik-titik pojoknya berarti ini. Saya ganti merah saja. Ini 5,0 kan ya? Ini 5,0. Saya ganti yang biru. Ini 0,7, jangan kebalik. Ini 0,7 yang biru. Sedangkan titik potong, misalkan sudah dicari antara eliminasi atau substitusi dari dua persamaan ini adalah titik itu. Nih, hijau. Titik 2,3 ini adalah titik potongnya. 2,3. Berarti masukkan ke situ. Itu adalah titik-titik pojok. Yang ini enggak ikut, yang ini juga tidak ikut karena tidak termasuk daerah penyelesaian. Ini adalah daerah penyelesaian. Tinggal masukkan ke fungsi objektif itu, 4X tambah 5Y. 4X tambah 5Y. X-nya diganti 5, ya. Y-nya diganti 0, nanti nilainya berapa? 0,7 juga gitu, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 7, nilainya berapa? Kalau X-nya diganti 2, Y-nya diganti 3, nilainya berapa? Itu menentukan nilai dari fungsi objektif. Terakhir, penarikan kesimpulan. Simpulan dapat dilihat dari tabel nilai objektif. Jadi melihat di sini dapat berupa nilai maksimal atau maksimum gitu ya, maupun nilai minimum. Jadi kalau yang ditanyakan nilai maksimum berarti ini nilai, mohon maaf biru tadi. Ini nilai maksimum. Nilai maksimum. Atau maksimal. Berarti kalau yang ditanyakan nilai maksimal, jawabannya 35. Jadi biasanya salah satu. Nilai maksimal saja atau nilai minimal saja. Tidak ditanyakan dua-duanya, ya. Soalnya yang di sini biasanya terapannya itu nilai maksimal saja atau nilai minimal saja, bukan ditanya dua-duanya. Saya simpan. Ini nanti silakan dibaca, dipahami ya pembahasan soal ini. Silakan, ini sudah ada soal yang sudah saya kerjakan. Saya coba nulis secara detail. Silakan dipelajari. Ini yang sudah soal jadi satu, gitu ya. Satu soal tapi jawabannya lumayan 5 tahap kayak gitu. Silakan dipelajari ini. File ini nanti saya berikan ke grup WA. Video rekamannya saya upload dulu ke YouTube, nanti link YouTube-nya saya berikan ke kalian. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena mendekati sholat Jumat. Tidak ada. Bisa dipahami ya?
Alhamdulillah. Semoga yang saya bahas ini bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan gambar maupun tulisan coret-coretan. Kalian nunggu lama, tulisannya jelek, pakai mouse gitu ya. Kita bahas minggu depan. Kita lanjutkan minggu depan, kan paling tidak kalian sudah dapat bukunya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.